Selanjutnya kita akan masuk ke yang detik-detik yang masih soal esai ya. Detik IPA, detik-detik IPA halaman 213. Ini ada di paket yang kelima. Ya. Kita kerjakan soal dari nomor 36 sampai nomor 40 karena soal pilihan gandanya sudah dibahas. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 36. Soal yang nomor 36. Kita perhatikan ya soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar bentuk interaksi antar dua jenis organisme berikut. Ini adalah ikan badut dengan anemon laut. Jelaskan alasan terjadinya hubungan antara kedua jenis organisme tersebut. Oke, nah kita bahas ya. Hubungan antara makhluk hidup itu hubungan antara dua makhluk hidup ini akan disebut sebagai simbiosis. Nah, simbiosis sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Untuk anak-anak SD kelas kalian ini dibagi menjadi 3. Kalau di SMP nanti kalian bakal dibagi simbiosis ini dibagi menjadi 4 ya. Nah, sekarang kita perhatikan pembagian simbiosis tersebut. Jadi pembagiannya yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis di mana yang satu hubungan ya pada dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang lainnya juga sama, atau dua-duanya diuntungkan, yang hubungan yang saling menguntungkan. Jadi jangan gini deh bahasanya. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa aja? Ya, contohnya ini. Contohnya adalah yang berada pada soal yang nomor 36. Contohnya adalah ikan badut dengan anemon laut. Nah, ikan badut ini dia berfungsi berlindung, jadi tempat untuk berlindung. Tentakel-tentakelnya itu fungsinya untuk melindungi si ikan badut dari ancaman musuh ikan badut ya atau pemangsanya. Sedangkan anemon laut itu bisa mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan sisa-sisa makanan yang berasal dari ikan badut. Jadi hubungan mereka saling menguntungkan. Contoh yang lainnya ada banyak. Contohnya hubungan antara kerbau dengan burung jalak, atau hubungan antara bakteri baik Escherichia coli dengan usus besar pada manusia yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Jadi membantu dalam proses pencernaan ya, melancarkan proses buang air besar seperti itu. Contoh yang lainnya masih banyak lagi, seperti kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupunya mendapatkan nektar, bunganya bisa melakukan proses penyerbukan gitu ya. Itu masuk ke dalam simbiosis mutualisme, hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Sekarang yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan yang lainnya
tidak untung atau tidak rugi, ataupun tidak rugi. Jadi yang diuntungkan itu hanya salah satu makhluk hidupnya aja, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak merasa dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah, salah satu contohnya adalah tanaman tanduk rusa dengan pohon mangga misalnya, atau inangnya ya. Nah, dia tidak pohon mangganya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Jadi si tanduk rusaknya, tanaman tanduk rusak ini tinggal menumpang hidup di pohon mangga hanya untuk dia bisa hidup aja, asal ada media tempat tinggalnya dia. Tapi tanduk rusa ini bisa membuat makanannya sendiri sehingga tidak mencuri nutrisi dari pohon mangga. Jadi tanduk rusanya diuntungkan karena menumpang hidup, sedangkan pohon mangganya tidak untung, tidak rugi. Jadi dia tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contoh yang lain adalah ikan remora dengan ikan hiu. Nah, itu juga membentuk simbiosis komensalisme, dan masih banyak lagi ya. Itu yang kedua. Kemudian hubungan yang selanjutnya adalah simbiosis parasitisme, adalah hubungan makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Contohnya banyak banget nih. Contohnya misalnya cacing yang hidup di perut manusia. Nah, ini hubungannya adalah simbiosis parasitisme. Cacingnya diuntungkan, dia mencuri nutrisi, dia bisa berkembang biak, bertambah banyak, dia mendapatkan makanan dari proses di pencernaan manusia. Sedangkan manusianya sendiri akan mengalami penyakit cacingan yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang tidak nyaman bagi kesehatan. Ya, jadi contohnya untuk yang simbiosis parasitisme, cacing yang hidup di perut manusia, atau masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu penjelasan nomor 36. Jadi ketika ditanya alasan terjadinya hubungan antara kedua jenis organisme tersebut di yang nomor 36, berarti kalian alasannya adalah hubungannya itu merupakan hubungan simbiosis mutualisme, mereka saling perlu dan hubungannya adalah saling diuntungkan. Silahkan kalian jawab dengan jawaban kalian sendiri ya. Untuk nomor 36. Kita masuk ke soal yang nomor 37 ya. Untuk soal yang nomor 37, Andika mengeluhkan rasa sakit pada bagian perutnya. Hasil diagnosa dokter menunjukkan bahwa Andika menderita penyakit apendisitis atau peradangan pada umbai cacing. Sebutkan 5 gejala-gejala yang dialami Andika akibat menderita penyakit tersebut. Nah, ini ada nama penyakit namanya apendisitis atau radang umbai cacing, atau kita sebut juga radang usus buntu. Yang ditanyakan di soal adalah gejala-gejalanya seperti apa. Gejala-gejalanya seperti apa. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian organ mana sih yang termasuk yang dimaksud umbai cacing ini, yang mana gitu ya. Nah, umbai cacing itu di sini nggak terlalu jelas ya. Ini umbai cacing di sini ada sedikit. Nah, sudah jelas.
Sistem pencernaan pada manusia itu ya. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu makanan masuk pertama kali mulai dari mulut. Di mulut itu terjadi pencernaan secara kimiawi, juga secara mekanis. Secara kimiawinya berarti melibatkan enzim. Enzim di sini adalah enzim petialin. Enzim petialin itu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian terjadi juga pencernaan secara mekanis. Secara mekanis itu berarti maksudnya terjadinya gerakan mengunyah makanan yang dilakukan oleh gigi. Selanjutnya, dari mulut itu akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, bolus-bolus makanan yang sudah dikunyah tadi itu menjadi bolus-bolus atau bulatan makanan, gumpalan-gumpalan makanan, itu akan masuk ke lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, di lambung terjadi pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis, sama halnya seperti di mulut. Jadi mulut dan lambung memiliki pencernaan secara kimiawi dan secara mekanis. Secara kimiawinya melibatkan 3 enzim. Enzimnya yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Ibu sudah sering terangin sama kalian ya. Kemudian secara mekanisnya adalah gerakan meremas-remas otot dinding lambung. Jadi meremas makanan yang dilakukan oleh otot dinding lambung sehingga menjadi bubur makanan atau pulp makanan ya. Nah, dari lambung kemudian masuklah ke usus halus. Di sepanjang usus halus ini, di usus halus ini karena kalian anak SD tidak dijelasin terlalu detail ya. Di usus halus ini sebenarnya terjadi perlibatan banyak enzim. Jadi di usus kosong terjadi pengeluaran enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Kemudian fungsi dari usus halus sendiri adalah menyerap sari-sari makanan. Jadi di sepanjang usus halus ini, kita perbesar ya. Di sepanjang usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Penyerapan sari makanan itu diserap oleh usus halus, kemudian nanti selanjutnya sari makanan itu akan masuk ke pembuluh darah dan dibawa oleh darah untuk disebarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Seperti itu. Kemudian nanti masuklah ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadilah proses penyerapan air. Jadi ada air yang masih diperlukan oleh tubuh agar tidak terbuang bersama dengan kotoran ya. Jadi terjadi penyerapan air di sepanjang usus besar. Selain itu terjadi juga pembusukan makanan. Jadi dibusukan bukan makanan, sisa makanan. Terjadi pembusukan sisa makanan gitu. Nah, sampai nanti akan membentuk yang disebut sebagai tinja. Nah, si tinja ini nanti akan disimpan di tempat sementara namanya rektum. Rektum itu ada di atas anus. Kemudian nanti ketika rektumnya sudah penuh terisi tinja, nanti otot rektum itu akan berkontraksi mengakibatkan rasa mulas. Nah, rasa mulas ini mengharuskan kita untuk buang air besar melalui anus. Nah, itu adalah proses jalannya makanan mulai dari mulut sampai ke anus. Seperti itu ya. Nah, di sini yang di soal ini adalah gangguan pada pada organ pencernaan. Salah satunya adalah apendisitis. Apendisitis itu adalah radang pada umbai cacing atau pada usus buntu. Nah, gejala-gejalanya seperti apa aja sih? Kembali ke sini ya. Nah, gejala-gejalanya apa aja? Apa yang ditimbulkan oleh penyakit apendisitis gejalanya? Yang pertama itu sakit perut di bagian kanan bawah. Biasanya rasa sakitnya juga rasa sakit yang hebat, bahkan sampai tidak bisa menekuk kaki kita atau lutut kita, itu tidak bisa ditekuk saking sakitnya. Kemudian yang kedua ada rasa mual dan muntah.
kemudian hilang nafsu makan. Yang keempatnya juga ada demam, biasanya disertai dengan demam dan perut kembung. Perut kembung bahkan hingga sulit buang angin. Nah, ini adalah ciri-ciri dari radang umbai cacing atau radang usus buntu. Appendicitis ya, biasanya pada kasus yang parah, penyakit radang umbai cacing atau usus buntu itu jalannya salah satu jalan pengobatannya adalah dengan operasi atau dengan bedah gitu ya. Untuk yang nomor 37 sudah Ibu jelaskan. Kita selanjutnya masuk ke nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Pembuluh darah dapat mengalami penyempitan akibat penumpukan kolesterol. Kolesterol itu merupakan lemak ya. Kolesterol sendiri terbagi menjadi lemak baik dan lemak jahat. Lemak jahat itu bisa ditekan oleh lemak baik. Lemak jahat biasanya atau LDL itu biasanya terdapat pada lemak-lemak daging, gaji-gaji seperti itu ya. Sedangkan lemak baik itu berasal dari lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya alpukat ya. Nah, jika pembuluh darah mengalami penyempitan, mekanisme peredaran darah akan terganggu. Jadi kalau pembuluh darahnya mengalami penyempitan, karena peredaran darah otomatis akan terganggu. Apa yang terjadi jika pembuluh darah X atau Y mengalami penyempitan? Peredaran darah apa yang mengalami gangguan? Jadi yang ditanya apakah peredaran darah yang besar atau peredaran darah yang kecil yang mengalami gangguan? Kemudian jelaskan. Oke, untuk nomor 38 Ibu akan perbesar. Nah, Ibu perbesar ya. Kita namain dulu ya sebelumnya ya. Yang ini adalah ruang pada jantung. Ruang pada jantung ini terdiri dari 4 ruang. Ada yang bagian atas disebut sebagai serambi atau teras ya. Serambi, kemudian ada bilik rumahnya. Ada serambi, ada bilik. Nah, serambi, bilik. Yang ini kita namain ya. Serambi kiri, yang ini adalah serambi kanan, yang maaf tuh Ibu salah, ini adalah bilik kiri, serambi kiri, bilik kiri, kemudian yang ini bilik kanan, yang ini serambi kanan. Nah, ya, kecilin sedikit supaya cukup. Nah, segini. Oke. Ini salah, maaf. Nah, jadi ini serambi bagian atas ya, bagian atas yang jantung, serambi kiri, ada serambi kanan, kemudian yang ini bilik kiri, kemudian di sebelah sini bilik kanan. Nah, ini merupakan paru-paru. Ini paru-paru kiri, yang ini paru-paru kanan. Nah, gimana sih mekanisme sebelum ke penyakitnya ya, sebelum ke penyakit kolesterol? Ibu akan jelaskan bagaimana sistem peredaran darah itu berlangsung terjadi pada
tubuh manusia. Nah, ketika kalian bernafas, kalian menghirup oksigen. Oksigen itu nanti masuk ke paru-paru. Tadi udah dijelasin di bab yang sebelumnya, pembahasan esai yang sebelumnya, bahwa nanti terjadi pertukaran udara di alveolus. Oksigen yang kalian hirup itu nanti akan dibawa oleh darah melalui pembuluh darah. Nah, jadi di sini di paru-paru, darah yang kaya akan oksigen masuk. Nih, di sini ada tandanya nih. Masuk. Baik paru-paru kiri atau paru-paru kanan ya, sama. Nah, ini masuk ke serambi kiri. Jadi dia masuk ke sini. Masuk ke serambi kiri, darah yang kaya akan oksigen. Darah kaya akan oksigen masuk ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, nah bilik kiri memiliki tugas paling berat, yaitu dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia memompa darah ke seluruh tubuh. Kita lihat alurnya. Nah, dia akan memompa darah ke seluruh tubuh, bilik kiri, darah yang kaya akan oksigen. Nah, ini ada yang ke sel-sel, ke seluruh sel-sel tubuh bagian atas dan ke sel-sel tubuh bagian bawah. Gitu ya, ada yang ke bagian bawah. Nah, darah ketika dikeluarkan dari jantung ini, nah di sini ini yang berfungsi untuk jalur sebagai jalur untuk mengeluarkan oksigen, mengeluarkan darah dari jantung, ini disebut sebagai pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau arteri. Ya, yang bagian atas juga sama, pembuluh nadi atau arteri. Dia fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian terjadi pertukaran udara. Pertukaran udara ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini terjadi karena terjadinya proses metabolisme. Apa itu proses metabolisme? Adalah pembakaran energi. Jadi untuk menghasilkan energi dilakukan proses metabolisme. Hasil dari proses metabolisme ini akan menghasilkan karbon dioksida. Jadi sisa pembakarannya akan menghasilkan karbon dioksida. Sekarang tadi oksigennya dipakai untuk metabolisme, hasilnya berupa karbon dioksida. Sekarang darah kaya akan karbon dioksida dibawa oleh pembuluh balik. Nah, ini ada tanda panah yang Y, berarti yang Y ini adalah namanya pembuluh balik. Pembuluh balik. Dan yang ini juga sama. Dia juga dari yang bagian sel-sel tubuh bagian atas. Ini setelah melakukan proses metabolisme, hasilnya berupa karbon dioksida, hasil pembakarannya ini dibawa oleh pembuluh balik. Berarti yang X juga merupakan pembuluh balik. Nah, gitu ya. Yang X juga merupakan pembuluh balik. Nah, ini dibawa darah kaya akan karbon dioksida dari atas, dari bawah, dibawa masuk ke jantung, yaitu masuk ke bilik, ke serambi kanan. Di serambi kanan masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan itu kemudian dipompa ke paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen sekarang masuk ke paru-paru. Tuh dari sini ya, kita lihat tanda panahnya. Dari sini kita lihat, nah ke sini ke paru-paru kiri, ke paru-paru kanan juga, yang sini juga ke paru-paru sebelah kiri. Seperti itu ya. Nah, darah sekarang kaya akan karbon dioksida. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini nanti selanjutnya di alveolus ditukar, darah akan kaya akan karbon dioksidanya nanti akan dikeluarkan lagi melalui hembusan nafas dari hidung. Jadi akan keluar dari hidung. Begitu ya. Nah, itu adalah proses tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang ditanya, kita kembali lagi ke soal ya. Jadi, apabila nih terjadi penyempitan pembuluh darah di X atau di Y. Nah, ini yang dimaksud adalah pembuluh balik ya. Pembuluh balik.
peredaran darah apa yang terganggu? Nah, peredaran darah apa yang terganggu ya berarti sudah jelas ini adalah peredaran darah besar. Kenapa peredaran darah besar? Nah, satu lagi ya yang belum Ibu jelasin sama kalian dari proses yang tadi. Jadi proses ini itu sistem peredaran darah besar itu ada. Jadi sistem peredaran darah itu dibagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah kecil dan ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar itu yaitu sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, bagian atas atau bagian bawah, itu kembali lagi ke jantung. Kembali lagi ke jantung. Nah, itu adalah proses peredaran darah besar. Sedangkan sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung dibawa ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Gitu. Dari jantung ke paru-paru dibawa lagi ke jantung. Jadi prosesnya bilik kanan ke paru-paru atau ke paru-paru yang sebelah sini, bawa lagi masuk ke jantung. Tentunya masuknya ke serambi kiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau pembuluh balik ini yang ditanya, yang X sama yang Y, berarti terjadi gangguan itu yang terganggu adalah sistem peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan untuk yang nomor 38. Jadi jawaban kalian, apa yang terjadi jika pembuluh darah X atau Y mengalami penyempitan? Maka sistem peredaran darah besar akan mengalami gangguan. Penyempitan ini terjadi akibat adanya tumpukan kolesterol tadi. Kolesterol itu bisa menumpuk di darah. Jadi darah itu kelebihan lemak atau kelebihan kolesterolnya menyebabkan yang harusnya darah itu lancar, dia mengalami penyumbatan karena sudah ada penumpukan pada pembuluhnya atau pembuluhnya kotor gitu. Kalau di sedotan mah banyak plaknya, jadi menyebabkan salurannya itu tersumbat, darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Seperti itu ya. Jadi untuk nomor 38 jawabannya sudah cukup jelas ya. Silahkan kalian pergunakan bahasa kalian sendiri. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 39 ya. 39 begini. Johnny mempunyai kawat, baterai, paku baja besar, dan paku besi kecil. Johnny akan menunjukkan atraksi sulap kepada adiknya dengan membuat paku baja besar dapat menarik paku-paku kecil. Bagaimana Johnny merangkai peralatan sulapnya? Jelaskan. Nah, jadi nomor 39 ini karena kita udah belajar sebenarnya ini bukan sulap, bukan sihir. Kita sedang melakukan proses pembuatan magnet. Nah, pembuatan magnet ini dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Proses pembuatan magnet ini sudah Ibu jelasin juga, sudah pernah Ibu terangkan. Nah, untuk atraksi sulap yang dimaksud itu sebenarnya adalah proses pembuatan magnet dengan cara mengaliri arus listrik atau yang disebut sebagai elektromagnetik, dengan cara elektromagnetik. Jadi mengalirinya dengan arus listrik. Bagaimana caranya? Nah, paku tadi ya, paku besar itu dililiti sama kalian oleh kawat, kemudian kawat tersebut disambungkan ke batu baterai pada kutub negatif dan kutub positifnya. Nah, nanti si paku ini akan mempunyai sifat magnet, jadi dia akan menjadi magnet sehingga bisa menarik paku-paku kecil yang berada di sekitarnya. Jadi untuk yang nomor tadi itu yang nomor 39, caranya dengan merangkainya seperti ini. Kalian boleh mencobanya, menjelaskannya dengan gambar atau boleh menjelaskannya dengan kalimat seperti itu ya.
Nah, untuk cara pembuatan magnet yang lainnya bisa dibuat dengan cara menggosok. Cara membuatnya dengan menggosokkan besi atau baja dengan magnet. Jadi besi atau baja itu digosok menggunakan magnet dengan gosokan yang searah. Misalnya arahnya dari sini A ke B, kalian terus lakukan seperti ini. Tidak boleh bolak-balik, tapi harus searah. Ini juga akan membuat besi atau baja ini berubah menjadi magnet, gitu ya. Seperti itu. Kalau kalian melakukannya pada besi, ini sifatnya akan menjadi magnet sementara, tapi kalau pada baja, magnet baja ini akan bisa berubah menjadi magnet yang permanen, seperti itu. Atau bisa juga dengan cara induksi. Cara induksi itu artinya dengan cara mendekatkan magnet, ini magnet ya, mendekatkan magnet pada logam, pada besi atau pada baja. Jadi cukup didekatkan aja, nanti besi atau bajanya akan berubah menjadi magnet. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam proses pembuatan magnet itu terdapat 3 cara, yaitu dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Untuk yang nomor 39, jawabannya jelas, silahkan kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 40 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang terjadi ketika bulan telah keluar dari daerah umbra bumi? Oke, ini matahari. Ini bumi. Dan yang mungil ini adalah bulan. Nah, ibu simpannya di sini aja harusnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini bulan. Ya, nah, apa yang terjadi jika bulan telah keluar dari daerah umbra? Nah, daerah umbra ini, umbra bumi adalah bayangan dari bumi. Jadi bayangan yang paling gelap dari bumi. Nah, posisi terjadinya proses ini, posisi pada gambar ini disebut sebagai gerhana bulan total, di mana bulan tidak mendapatkan sinar matahari karena sinar mataharinya terhalang oleh bumi, sehingga bulan menjadi sangat gelap. Nah, bulan ini tertutupi oleh umbranya bumi. Pada saat bulan tertutup oleh umbra bumi, pada bayangan yang sangat gelap ini terjadi gerhana bulan total. Nah, yang ditanyakan, apa yang terjadi ketika bulan telah keluar dari daerah umbra bumi? Nah, ketika keluar dari daerah umbra bumi itu bukan berarti dia sudah selesai, tapi dia masih mengalami juga gerhana karena masih terhalang oleh bumi juga. Misalnya ibu ke situ di sini gitu, dia masih terhalang juga, hanya halangannya itu terdapat di bayangan penumbra bumi. Penumbra bumi itu artinya bayangannya masih terdapat sinar matahari yang masuk, masih ada. Jadi pada saat bulan keluar dari daerah umbra bumi, yang terjadi adalah terjadi gerhana bulan sebagian ketika bulan berada di penumbranya bumi. Untuk nomor 40, Ibu rasa cukup jelas penjelasannya. Silahkan kalian untuk menjelaskannya berdasarkan bahasa kalian sendiri.